Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitria, NPM 220826021, blog MOI. Saya ingin melakukan tugas blog MOI. Baik, jadi pertama judul saya itu mengenai tentang mosquito as disease vector. Nah, jadi mosquito itu adalah nyamuk. Nyamuk merupakan suatu penyakit. Nah, penyakit itu jadi nyamuk yang membawa penyakit itu ada 4. Jadi pertama itu ada Aedes, ada Mansoni, ada Culex, ada Anopheles. Jadi saya akan pertama menjelaskan mengenai tentang Aedes. Nah, Aedes itu dia suatu nyamuk Aedes yang berbentuk yang membawa penyakit suatu itu encephali, yellow fever, dengue, hemorrhagic fever, dan filariasis. Nah, jadi juga ada beberapa referensi mengenai bahwa nyamuk Aedes juga membawa penyakit kayak demam cikungunya. Nah, jadi klasifikasinya itu dia bentuk kingdom dari Animalia, dari phylum Arthropoda, lalu klasik Insecta, dari ordo Diptera dan famili Cucilidae, dan subfamili itu ada Cucinae. Nah, dari jenisnya itu ada Aedes dan spesiesnya itu Aedes sp. Lalu dia berkembang biak secara dia itu bisa hidup di tempat air yang bersih. Nah, jadi itu ada bak mandi, tangki penampungan air, ada vas bunga, ada kaleng, dan ataupun ada kantung air bekas, lalu ada talang air rumah, lalu ada bambu pagar, sama ada ban bekas. Lalu menggigit manusia itu pada pagi hari dan pada petang hari. Nah, dia juga hanya khusus di manusia. Lalu morfologinya itu kalau misalnya dia dewasa, tubuhnya lebih kecil, terus hitam dengan belang putih, atau dibilang striped mosquito. Nah, posisi tubuhnya itu sejajar dengan permukaan. Lalu kepalanya itu kalau betina itu ada palpus pendek dan antena pilosnya. Lalu jantan itu ada palpus pendek dan antenanya itu dijumpai pulposnya juga. Telurnya itu berbentuk oval dan lonjong. Biasanya diletakkan secara terpisah di dinding. Wadahnya itu di air bersih dan warna hitam. Dan tahan pada kekeringan. Lalu larvanya itu memiliki sifon ataupun tabung pernapasan yang pendek dan gemuk dan menggantung miring di permukaan air. Lalu pupanya itu punya trompet pernapasan panjang, sempit, dan berbentuk dengan tabung. Lalu ada Mansoni SP, yang mana itu klasifikasinya itu kingdomnya secara Annelida, terus phylum Arthropoda, lalu klasnya ada Insecta, terus ordonya itu Diptera, lalu familinya itu Cucidae, lalu subfamilinya itu Cuciana, yang mana itu genusnya itu Mansonia, spesiesnya itu Mansonia sp. Lalu dia menyerang suatu penyakit itu hanya filariasis, yang mana oleh Wimbang Crofty Dawa Balatina Malai, dan berkembang biaknya itu hanya di tanaman hidup yang berair kayak selada air, eceng gondok, kangkung, dan lainnya. Lalu dia itu aktif pada malam, sore hari dan ke malam, yang mana puncaknya itu jam 18 atau jam 6 sampai jam 7 malam. Lalu dia paling suka tuh di kelembapan malam hari, yang mana itu apalagi kalau di udara yang cukup. Lalu morfologinya itu ada, kalau misalnya dewasa itu tubuhnya itu lebih besar daripada nyamuk-nyamuk lainnya. Lalu kakinya itu panjang, dijumpai sisik pada sayapnya, terus badannya berwarna keemasan ataupun coklat. Lalu kepalanya itu kalau misalnya betina itu prombosisnya itu panjang, palpusnya juga pendek, lalu dan antenanya dijumpai piloset. Lalu jantan itu prombosisnya itu panjang juga, terus palpusnya tapi lebih panjang dan antenanya itu dijumpai plumose. Lalu telurnya itu lonjong dengan floating, itu ada kayak campuran terus di bagian kiri kanannya sehingga bisa terapung. Terus larvanya itu menempel pada akar tanaman, misalnya di eceng gondok, yang mana untuk sebagai bernapasnya. Dan sifon khususnya itu berbentuk kayak duri-duri yang masuk pada jaringan tanaman.
Lalu pupanya itu seperti trompet, itu untuk bagian pernapasannya. Lalu dimodifikasi untuk menempel pada tanaman air. Lalu selanjutnya ada Anopheles sp, yang mana itu klasifikasinya itu dari kingdom Annelida, terus filumnya Arthropoda, klasiknya Insecta, dan ordonya Diptera. Famili dari Cucilidae, yang mana subfamilinya beda dari Aedes dan Mansoni, itu Anophelini, dan genusnya itu Anopheles, yang mana spesiesnya Anopheles sp. Lalu dia berkembang biak tuh pada rawa-rawa, kayak di tepi-tepi bakau, kan misalnya di kumparan, parit, sumur, waduk, muara, bekas kelapa-kelapa, parit. Nah juga puncak dia menggigit manusia itu di siang hari. Penyakitnya itu kayak misalnya dia membawa penyakit malaria. Kalau malaria itu dia Plasmodium sp, bentuk Plasmodium terus filariasis, sama yang kayak tadi Bacrovia, Balatinumalayi. Dan morfologinya tuh kalau misalnya dewasa tuh ciri khasnya tuh tubuhnya miring, terus menghadap permukaan saat istirahat. Sayapnya sering punya bercak gelap pucat. Lalu kepalanya kalau betina palpusnya panjang, hampir sama dengan Prombocis. Lalu kalau jantan palpusnya juga panjang dan berbulu lebat, namanya pulmos. Kalau telurnya itu ternyata lebih lonjong dengan float atau kayak apung gitu, kiri kanan, sehingga bisa terapung di air yang jernih. Terus larvanya itu tidak punya sifon, yang mana tubuhnya sejajar dengan permukaan air, bernapas langsung lewat dengan sprinkle punggung. Lalu pupanya itu trumpet, yang bernapas dengan lebih pendek dan melebar di ujung dotnya, disebut atau distal expand. Lalu ada Culex sp, yang mana itu klasifikasinya itu kingdom Annelida, terus filumnya Arthropoda, klasiknya Insecta, ordonya Diptera, familinya Cucilidae seperti kayak Mansoni dan Aedes, yang mana itu subfamilinya itu Cucilidae, dan genusnya Culex, yang mana spesiesnya Culex sp. Lalu dari perkembangbiakannya itu dia tuh di sembarangan tempat, kayak misalnya air kotor, yang mana tuh di got atau empang, genangan air, kolam ikan, dan bisa di air bersih dan air kotor. Yang mana tuh kalau misalnya jantannya udah tahan 1-2 minggu, yang mana betinanya berbulan-bulan itu after dari perkawinannya dari si nyamuk. Terus dia tuh lebih sering menyerang hewan dan manusia, dan dia tuh waktu aktivitasnya tuh dari terbenam sampai terbit. Lalu dia suka menggigit di malam hari, terutama di jam 1 dan jam 2. Disease-nya atau penyakitnya itu bisa filariasis dan encephalitis, yang mana morfologinya itu kalau dewasa tuh tubuhnya itu coklat kusam, ukurannya sedang, posisi istirahat sejajar dengan permukaan. Kepalanya itu kalau betina palpusnya pendek, antenanya ilos atau sedikit berambut. Lalu jantannya itu palpusnya panjang, antenanya pulmos yang berbulu lebat. Lalu telurnya itu berbentuk sebelai gelendong atau kecil yang menempel satu sama lain, membentuk suatu rakitan telur yang mengapung di permukaan air kotor. Larvanya itu ada sifon panjang yang tubuhnya lebih ramping dan posisinya menggantung. Lalu dia miring di air. Kalau pupanya itu seperti trompet, pernapasan pendek dan lebar, bentuknya agar silindris. Segitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.